Nggak mau ininya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu sekalian hari ini? Kabarnya Kabar baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya. Ya, Bu. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Ramadhani Mancin ada, Hadir, Bu. Leni, Hadir, Bu. Nena, Hadir, Bu. Jasnila, Saya, Bu. Khairunisa. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Eh, Baik, sebelum kita memulai, Ibu berharap semuanya harus duduk yang rapi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi, eh, yang memimpin salam itu silakan Khairunisa. Memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa pembelajaran kita akan menjadi berkah di hari ini. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran tentang sholat ya hari ini, Ibu mau bertanya dulu apa pembelajaran minggu yang lalu sudah bisa kalian pahami? Sikit-sikit, Bu. Iya, Udah, ya. Bu. Yaitu Ya, Bu, tentang sudah. Asmaul Husna ya minggu yang lalu. Iya, Ada yang Bu. tahu Asmaul Husna? Husna, Bu. Dan Iya. lupa lagi, Bu. Oh, udah lupa lagi Asmaul Husna. Bu. Itu nama-nama yang baik ya. Ya, Bu. Itu ada 90. 9, Bu. Iya, baik. Berarti anak-anak Ibu sudah tahu, sudah paham ya. Ya, Bu. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang sholat, kemudian rukun-rukun sholat, Ibu ingin nanti kita setelah ini kita harus tahu apa nanti rukun-rukun sholat, bagaimana ketentuan sholat, dan bagaimana kita itu bisa melaksanakan sholat itu dalam keseharian ya, melaksanakan sholat itu dalam seharian kita, dan bagaimana nanti sholat itu bisa kita hubungkan dengan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Baiklah, ada yang tahu tentang arti dari sholat itu yang menurut bahasa nak? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Iya, Saya, Kak Bu. Indonesia coba dulu. Apa Berdoa, artinya? Bu. Salat berdoa. Iya, betul. Jasnila, apa artinya? Salat menurut bahasa? Berdoa. Berdoa. Iya, pintar anak-anak Ibu. Ya, Bu. Kemudian salat menurut istilah itu apa nak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Leni. Apa Leni? Seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pintar Leni. Semua anak Ibu ini pintar ya. Kemudian Iya, Bu. sholat itu hukumnya apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, Nena, semangat sekali Ibu. Nena ya. Apa artinya? Lagi. Hukumnya Nena? Wajib, wajib. Saya tadi, Bu. Saya tadi. Wajib. Iya, pintar. Wajib hukumnya ya. Bagi siapa wajib? Umat Wajib. Muslim. Semua laki-laki, Islam. perempuan juga. Iya, 100. Nah,
Semua anak-anak ibu ini hari ini pintar-pintar semuanya ya. Kemudian kita akan biar tahu ya ketentuan sholat itu apa. Yang pertama itu ada syarat wajib sholat. Apa syarat wajib sholat, Nena? Syarat wajib sholat adalah beragama Islam, berusia Terus? sampai balik, Iya. Ibu? Iya, betul. Siapa yang mau baca syarat sah sholat? Saya Bu, saya Bu. Iya, Kak Nisa. Iya, Coba. sudah masuk waktunya, waktu salat. 2, cuci badan, pakaian, tempat salat. Iya. 3, saya lanjutkan Bu. Ah, Nah, 4. menutup aurat. 4, menghadap kiblat. Ah, baik. Jasnila, apa yang dimaksud sudah masuk waktu sholat? Sudah sampai waktunya salat, Bu. Misalnya kan azan. Sudah azan kita wajib menunaikan salat, Bu. Iya, betul sekali. Kalau menutup aurat bagaimana? Nena? Menutup aurat di saat kita sholat, Ibu. Rambut kita tidak boleh nampak, Ibu. Kaki tidak boleh ditutupi dengan mukena. Iya, betul. Bagi perempuan. Kemudian Leni, apa yang dimaksud dengan menghadap kiblat? Ayo. Menghadap ke Ka'bah, Ibu. Iya, Tempat betul kiblat ya. umat Muslim. Bagi umat muslim, Ya, kiblat Bu. kita adalah menghadap ke arah Ka'bah, ya. Baitullah. Jadi setiap syarat wajib sholat tadi, yang pertama dia itu beragama Islam, baik dia laki-laki maupun perempuan, ya, itu yang diwajibkan. Kalau dia bukan orang Islam, dia tidak boleh dan tidak berhak untuk melaksanakan sholat. Kemudian berusia sudah mencapai balik. Balik itu dia sudah tahu membedakan bagaimana yang baik dan bagaimana yang tidak baik. Kemudian dia berakal. Jadi berakal ini kalau orang yang gila, orang yang stres, ya itu tidak boleh, tidak wajib bagi dia melaksanakan sholat. Apalagi misalnya dia orang yang pingsan, orang yang mabuk, ketika dia sudah sadar baru dia wajib melaksanakan sholatnya kembali. Kemudian syarat sah sholat, ya. Syarat sah sholat sudah masuk waktu sholat, yaitu ketika dia sudah masuk waktu sholat itu ketika sudah masuk azan. Jadi kita sudah bisa melaksanakan sholat. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat. Suci badan kita, badan ini misalnya kita tak ada najis, kemudian kita sebagai kalau bagi perempuan itu dia misalnya haid, ya, itu dia tidak suci, berarti dia tidak sah untuk melaksanakan sholat. Kemudian dari segi pakaian, pakaian yang kita pakai ini juga harus suci ketika kita melaksanakan sholat. Jadi tidak boleh nanti misalnya kita duduk ada kena najis atau kita jalan-jalan nanti tersenggol apa yang benda yang kena najis, ya. Kemudian tempat sholat kita itu juga harus bersih, tidak ada misalnya di situ tidak ada kencing bayi, tidak ada nanti tai ayam, ya. Menutup aurat kita yang perempuan itu seluruh tubuh kecuali apa, Nena? Ya, lupa. Ya Bu. Leni. Muka dan Apa tangan. Leni? Dan telapak tangan, muka dan telapak Muka tangan, dan Bu. telapak tangan. Muka dan telapak Iya. tangan. Oh Kecuali kalau perempuan, kecuali muka dan telapak tangan. Udah tahu Leni, Nena? Udah, Bu. Iya. Nah, udah dijawab tadi ya sama kawan-kawannya. Jadi kalau pakaian, nah, semuanya menutup aurat kalau bagi perempuan itu kecuali muka dan telapak tangan. Kalau yang laki-laki itu cuman dari pusar sampai ke lutut saja itu auratnya. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini
dimanapun kita berada, ya, kita harus menghadap. Kalau kita katakan kiblat kita itu adalah Ka'bah. Jadi kalau orang yang sudah di depan Ka'bah, dia harus menghadap ke Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Jadi karena kita di sini, jadi Ka'bah kiblat kita itu menghadap Ka'bah walaupun kita tidak nampak, tapi karena memang kita sudah dianjurkan, ya, menghadap ke arah kiblat, sudah ada misalnya diberitahukan baik dari masjid, ya, oh berarti kiblat kita di sini, ya, berarti kita harus menghadap ke arah kiblat yang sudah ditentukan. Kemudian, siapa yang hafal rukun sholat? Ayo. Saya, Iya, Bu. Bu. Nena coba. Rukun salat ada 13. Yang Iya. pertama niat. Coba dari 1 sampai 5. Berdiri jika mampu. 4. Takbiratul ihram. Terus? 5. Membaca salat. Nena salah Bu, saya Bu. Iya. Iya saya Bu, Nena salah Bu. Bu, saya Bu. Iya, Nena salah. 1 niat, 2 berdiri jika mampu, 3 takbiratul ihram, 4 membaca surat Al-Fatihah, 5 ruku Bu. dan tumakninah Bu. Terus lanjut. Siapa Deni? Lanjutkan. Lanjut, Deni. Bu. Setelah ruku apa Deni? Iktidal dengan tumak ninah. Sujud Terus? dengan tumak ninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Ramadhani Bancin. Ya, Mana? Bu. Suaranya. Lanjutkan. Duduk akhir pada tasawuf akhir. Iya. Membaca tasawuf akhir. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Bu. Ya, Jasmina. Lanjutkan, Ya. Jasmina. Membaca salam, Bu. Habis itu Membaca tertib. salam kemudian tertib. Tertib. Iya. Pintar semua anak ibu nih. Ya, yang pertama itu niat ya. Niat itu di dalam hati kita. Oh, saya mau melaksanakan niat, mau melaksanakan sholat itu niat ya. Niat itu tidak mesti kita harus ucapkan. Kalau yang sudah kita ucapkan itu namanya lafaz niat. Tetapi saya mau melaksanakan sholat zuhur. Nah, kita kan baru siap melaksanakan sholat zuhur nak ya. Iya Bu. Kemudian berdiri jika mampu. Siapa yang tahu berdiri jika mampu? Kalau dia tidak mampu bagaimana nak? Saya, Duduk, Bu. Bu. Ramadhani Bancin Bu tuh Bu. Kalau nggak bisa berdiri, duduk, Bu. Terus kalau tidak bisa duduk? Kalau nggak bisa Tidur, duduk, Bu. berbaring, Bu. Iya, berbaring. Ya, kalau dia tidak bisa duduk, berbaring. Ya. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ruku dengan tumakninah. Ruku yang dikatakan dengan tumakninah itu apa? Siapa yang tahu? Ayo. Saya sudah rukuk dak Bu. Iya. Rukuk dengan Apa, Karenisa? tumakninah. Saya sudah rukuk tumakninah nak Bu. Ruku dengan tumakninah. Ruku dengan tumakninah itu apa? Apa yang dinamakan dengan tumakninah? Dengan tenang, Bu. Iya, dengan tenang. Jadi ketika kita ruku, tidak langsung berdiri. Ya. Jadi ketika kita ruku, santai. Kemudian kita membaca bacaan ruku. Kemudian baru nanti kita iktidal kembali. Juga sama dengan iktidalnya. Jadi tidak buru-buru. Pas ketika sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian langsung kita melaksanakan sujud ya. Tapi ada jeda namanya. Tidak terburu-buru. Nah, itu dinamakan dengan tumakninah. Ya Bu. Ini nanti rukun sholatnya ini tidak boleh terbalik, tertukar. Ya Bu. Kalau tertukar siapa yang tahu apa yang dilakukan? Kalau rukun sholatnya tertukar. Nggak tahu, Bu. Tak tahu Bu. Kalau rukun sholatnya itu tertukar, misalnya kita lupa salah satu rukun sholat misalnya ya, lupa rakaatnya.
kemudian nanti kita sujud duluan baru ruku ya. Nah, itu nanti kita melaksanakan sujud Sahwi, Bu. sujud sahwi ya, sahwi, Bu. benar sekali Kak Nisa. Betul sekali. Sujud sahwi, Namanya Bu. sujud sahwi. Iya. Kapan dilakukan sujud sahwi, Nak? Apabila lupa rakaat, Bu. Sesudah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Bu. Oh iya betul. Baiklah, sebelum ya. Ada yang bertanya dulu, Nak, sebelum Ibu bagikan kelompok? Ibu, Bu, boleh berapa bertanya. jumlah salat, Bu? Salat subuh Ah. berapa jumlahnya, Bu? Salat itu berapa jumlahnya? Ada yang tahu, Nak, berapa jumlah rakaat salat? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Nena. 2, Bu. Salat apa yang 2, Nak? Sholat subuh. Iya, salat subuh. Kalau sehari semalam berapa Kalau nggak salah rakaat? 17, Bu. 17, betul. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Baiklah, Ibu akan bagi beberapa kelompok. Ini sudah ada ya. Ibu sampaikan, sudah ada Ibu berikan anak-anak Ibu beberapa kelompok. Jadi kita akan melaksanakan kelompok. Ini ada gambar. Nah, nanti kan di sini bagi kalian yang suka melihat gambar. Perhatikan gambarnya di sini ketika sambil kalian mengisi ya. Nanti ada LKPD Ibu berikan. Selain itu ini ada juga contoh yang Ibu nampakkan ya. Yang Ibu nampakkan di sini ya. Nampak? Pak, Bu. Nanti ada juga Ibu nampakkan di situ nanti Ibu. Nah, ini ada untuk jawaban. Nah, ini dia. Ya, Bu. Nah, ini ada beberapa gerakan sholat ya. Kemudian nanti Ibu bagikan 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu menulis, mengerjakan apa itu arti sholat. Sesuai yang sudah Ibu tampilkan tadi. Baik dari menurut bahasa atau menurut istilah ya. Kemudian kelompok yang kedua itu melaksanakan menulis rukun-rukun sholat. Itu sudah ada foto gambarnya sudah Ibu berikan. Kemudian Ya, Bu. tadi sudah juga Ibu berikan apa namanya Ibu nampakkan ya dari videonya. Jadi Ibu berikan waktu kepada kalian 5 menit. Iya, Bu. Nah, 5 menit. Ya, Bu. Ini tidak sulit. Nah, cuman kalian itu kadang tadi kan sudah hafal. Jadi tinggal kalian Iya, Bu. menulisnya saja dengan kelompok, tapi harus kerjasama lah ya. Yang tidak Ya, paham Bu. nanti boleh ditanyakan, Bu, bagaimana ini ya? Silakan Nak bekerja. Ibu berikan waktu sebentar, 5 menit. Ya, Bu. Baik, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah siap, Bu. Udah. Pinter. Udah Ya, siap, Bu. kelompok ya. Ini ada yang sudah selesai ya. Ini yang sudah selesai menjawab. Nah, ini ada kelompok-kelompok yang sudah selesai menjawab. Kelompok 1 coba presentasikan, Nak. Ya, Bu. Baik, Udah, Bu. Bu. Iya, Sarah itu pintar ya. Kemudian dilanjutkan kelompok 2. Ini, Bu. Iya. 100 juga untuk kelompok 2. Pintar-pintar anak-anak Ibu nih ya. Nah, Ya, Bu. kemudian kita melaksanakan sholat ini setiap hari. Ya. Ada yang kita lakukan kalau kita merasa sebagai seorang Muslim. Ya, ketika kita merasa
oh saya seorang muslim, kewajiban bagi saya untuk melaksanakan sholat. Jadi setelah kalian buat di LKPD tadi, kalian kumpulkan tugas. Jadi kesimpulan dari tugas kita tadi apa, Nak? Yang pertama apa? Sholat. Arti sholat tadi apa? Doa, Bu. Menurut bahasa doa. Menurut istilah tadi apa, Nak? Suatu perbuatan, perkataan yang dimulai dari takbiratul ihram sampai dan diakhiri dengan Salam, Bu. baru saja tadi mengerjakan tugasnya. Sudah lupa lagi. Kemudian rukun salat, kita ulang lagi. Rukun salatnya tadi apa yang sudah kalian jawab, yang sudah kalian tampilkan? Yang pertama, niat. Yang kedua, Berdiri jika mampu, Bu. iya. Yang ketiga, takbiratul ihram. Sampai membaca sholawat, kemudian membaca salam dan tertib. Nah ya, itu Iya, jangan Bu. lupa-lupa. Iya, Jadi, Bu. sholat ini ketika kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, itu bisa jadi dikatakan sholat itu lebih penting daripada makan, gitu ya. Mungkin kita bisa lupa makan siang, kita bisa lupa yang ada pagi sama makan malam. Tapi kalau sholat tidak bisa lupa, tidak boleh dilupakan. Ya, Nah, Bu. karena itu adalah wajib. Jadikan sholat itu sebagai pondasi diri kita. Ya. Padahal kalau dikatakan pondasi itu adalah akidah, tetapi sholat dalam kehidupan kita juga karena memang kita orang awam. Jadi jadikan sholat itu, saya merasa saya belum sholat ya, tapi tidak enak gitu ya. Kalau saya belum sholat, jadikan itu di dalam kehidupan kita. Ada yang bertanya, Nak, sebelum kita akhiri? Ada, Bu. Tidak ada. Baiklah, karena memang tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, ya. Soal LKPD-nya sudah, pekerjaan kelompoknya sudah selesai juga, sudah bagus semuanya, ya. Anak-anak Ibu ini memang pintar-pintar. Kemudian sebelum kita tutup, coba Kak Nisa membaca doa. Rabbana atina fid dunya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Dan insya Allah minggu depan kita masuk ke pembahasan tentang materi sujud. Nah, tadi kan ada sujud sudah Ibu sebutkan tadi. Jadi Iya, Bu. nanti minggu depan itu kita akan bahas sujud-sujud apa. Apa makna itu sujud-sujud tersebut. Ya. Jadi Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.